Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan Al-Fakir Ahmad Syamsuri. Kali ini saya baru membuat konten lagi. Karena sudah sekitar 2 minggu lebih saya baru membuat konten lagi. Sudah 2 minggu lebih saya tidak membuat konten dan baru kali ini membuat konten lagi. Sebelumnya saya telah membahas tentang sunnah ab'ad dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Smith Al-Hadrami. Kali ini saya akan membahas tentang syarat menjadi makmum dalam kitab yang sama, ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa barakatihi fi darin amin ya rabbal alamin. Paslun ay haza paslun. Syurutul qudwati ahad asyara. Syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11. Apa? Yang pertama, Allah ya'lama butlana sholati imami bihadatsin. Jadi seorang makmum itu tidak boleh mengetahui, ya kan, batalnya sholat imam karena hadis. Bihadisin karena hadis. Bihadatsin karena hadis. Karena hadas maksudnya. Jadi seorang makmum itu tidak boleh mengetahui, tidak harus mengetahui, ya kan, batalnya imam, batalnya sholat imam karena sebab hadas. Sebab hadas. Misalkan gimana? Misalkan seorang imam dia nggak tahu kalau kain sarungnya bolong. Maaf nih, misalkan kain sarungnya bolong pas lempengan paha. Itu makmum jangan sampai tahu. Ya kan? Kalau tahu itu bisa batal sholatnya. Kan? Imam di depan kita ada imam, ya kan? Imam sholatnya sobek kain sarungnya bolong, kan? Jangan sampai makmum ini sebagai makmum mengetahui, sebab kalau kita tahu sholat kita bisa batal, gitu kan. Itu contohnya. Atau mungkin karena hadas ya. Misalkan kain yang dipakai oleh imam itu bekas kena air kencing anak kecil katakan. Kita tahu tuh imam pakai kain sarung bekas kencing anak kecil, maka kita jadi makmumnya batal jadinya. Usahakan jangan sampai kita tahu, itu kan, biar sholat kita sebagai makmum itu nggak batal. Betulnya gitu. Yang kedua apa? Yang kedua di sini aghairihi, ya kan, maksudnya aghairihi ini yang tadi saya katakan, selain kena kencing anak kecil juga karena misalkan kain sarungnya bolong, sobek, gitu kan, si imam itu. Jadi si makmum jangan sampai tahu. Itu maksudnya. Ya, aghairi itu maksudnya itu. Tambahannya. Baik, kita lanjutin yang kedua apa? Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Nah, ini apa nih? Tidak boleh ada anggapan bahwa, ya kan, sholatnya harus diulang, ya kan. Tidak boleh ada anggapan bahwa sholatnya itu harus diulang karena tidak sah sholatnya, gitu kan. Yang ketiga apa? Wala yakuna makmuman. Nah, seorang imam
tidak menjadi makmum. Wala yakuna makmuman, seorang imam tidak menjadi makmum. Apa maksudnya? Misalkan makmum nih, dia jadi makmum, ya kan? Jadi makmum, imam yang lagi pimpin sholat belum selesai melaksanakan sholatnya, ya kan? Belum sampai salam tuh, assalamualaikum, assalamualaikum, ya kan? Di belakang kita nyentuh badan kita nih, colek, kita jadi makmum. Padahal kita jadi imam jadinya, jatuhnya. Padahal kita ngikutin makmum, kita ngikutin imam, kita jadi makmum. Kita ngikutin imam, imam belum selesai sholat, kita kan mesti jadi makmum. Di belakang nyolek badan kita, ya kan? Jadi makmum kita. Itu yang maksudnya daripada imam tidak boleh menjadi makmum, ya kan? Itu nggak boleh. Kecuali kalau imamnya nih, kita jadi makmum nih, imamnya udah mau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu kan. Maka yang di belakang kita nih, berarti kan kita sholat udah sendiri tuh. Kalau yang kita ikutin udah memberi salam, misalkan kita makbuk, ya kan, berarti kita sholat sendiri. Yang di belakang boleh nyolek badan kita, kita jadi imam, sebab kita udah selesai menjadi makmum, karena imam yang depan kita sudah memberi salam. Begitu, paham ya? yang selanjutnya, wala ummiyan, ya kan? Imam itu tidak ummi, artinya ummi itu tidak bisa membaca dan menulis, ya. Imam itu tidak bisa, kita tidak boleh tahu, ya kan? Kita nggak boleh tahu nih kalau imam itu tidak boleh, tidak ummi, atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya kan? Itu maksudnya. Yang selanjutnya apa? Wala yataqaddama ala imamihi bil mauqifi. Apa maksudnya? Bagi makmum tidak boleh tempatnya di depan imam. Bagi makmum tidak boleh tempatnya di depan imam, ya kan? Walai yataqaddama ala imamihi bil mawaqifi, ya kan? Dan makmum, ya kan, tidak boleh ada di depan atau mendahului imam, gitu kan? Makmum tidak boleh mendahului imam, atau makmum tidak boleh ada di tempatnya di depan imam, gitu kan? Maksudnya gitu, makmum tidak boleh tempatnya ada di depan imam. Yang namanya makmum pasti di belakang imam sholatnya. Kalau makmum nggak boleh sholatnya di depan imam, harus di belakang imam. Itu maksudnya begitu. Selanjutnya apa? Wa ayya'laman tiqalati imamih. Makmum harus mengetahui berpindah-pindahnya imam, ya kan? Jadi makmum itu harus mengetahui berpindah-pindahnya imam, pindah dari satu rakaat ke rakaat lain, terus tahu. Misalkan imam lagi sujud, misalkan imam lagi ruku, maka makmum ikut ruku. Harus tahu itu makmum, jangan sampai nggak tahu. Imamnya iktidal, makmum juga harus iktidal, ya kan? Harus ngikutin, ya kan? Makmum ngikutin imam, dan makmum harus tahu gerakan-gerakan si imam, berpindah dari suatu gerakan ke gerakan lain. Rukun fi'liyah dalam sholat sebutnya, ya kan? Ya, imamnya ketika iktidal, habis itu imamnya sujud, makmum tahu imam lagi sujud, kita ikutin sebagai makmum imam sujud. Itu maksudnya begitu. Maksudnya makmum harus berpindah, mengetahui berpindah-pindahnya imam dari satu gerakan satu ke gerakan yang lain.
Selanjutnya apa? Wa yajtami'a fi masjid au thalasi mi'ati zira'in takriban. Takriban ini maksudnya kira-kira, ya kan? Makmum harus mengetahui, maksudnya maaf, imam dan makmum itu ayat tamiah, ya, harus berkumpul, ya kan? Pi masjid, harus berkumpul antara imam dan makmum di dalam sebuah masjid, di dalam masjid maksudnya, ya kan? Di dalam masjid au salasimiati zira'in takriban, kira-kira itu jaraknya itu, ya kan? Kira-kira jaraknya paling jauh itu 300 zira, ya, bila tidak di masjid nih, bila tidak di masjid, di luar masjid maksudnya, itu jaraknya 300 zira. Kemungkinan besar sekitar mungkin barangkali ya, insya Allah 150 meteran yang di luar masjid, gitu kan, sudah gitu. Jadi harus berkumpul walaupun kita di luar masjid nih, jarak nanti 300 zira, kita bisa mengetahui, makmum bisa mengetahui gerakan-gerakan imam karena di depan kita ada makmum juga, ya kan, ada makmum juga, makanya kita tahu, jadi nggak ada batas itu. Kalau seandainya kita di luar masjid tapi ada tembok besar yang menghalangi kita lagi sholat jamaah, maka sholat kita jadi batal karena nggak ngikutin imam jadinya, ya kan, terputus oleh tembok yang besar gitu. Walaupun kita di luar masjid, di lapangan masjid gitu, ya kan, di lapangan masjid, ya seperti di masjid Al Ihsan gitu, itu boleh, gitu kan, sebab gerakannya itu bisa ketahui karena ada di depan kita ada makmum yang kita ikutin, gitu kan, maksudnya walaupun kita nggak ngeliat imam gerakannya kayak seperti apa, ya kan, tapi kan di depan kita ada makmum, jadi makmum sujud ya kita sujud, makmum yang di depan kita ruku ya ruku, kita ikutin, gitu. Yang penting tidak ada penghalangnya, artinya tidak ada penghalang tembok besar yang menghalang kita untuk bisa berjamaah, itu maksudnya. Selanjutnya apa? Wa ayyan wil udwata awil jamaah. Jadi sini seorang makmum harus berniat ikut pada imam. Nah, ya kan? Seorang makmum harus berniat, maksudnya seorang makmum harus berniat ikut pada imam atau berjamaah, ya kan, mengikuti imam atau berjamaah ketika sholat, itu maksudnya. Wayan wil qudwata awil jamaah, seorang makmum harus mengikuti imam atau berjamaah, seorang makmum harus berniat mengikuti imam atau berjamaah, awil jamaat, ambil jamaat sini ya, paham ya sini ya. Ya kalau makmum nggak ngikuti imam ya nggak sah sholatnya itu makmum, ya kan, begitu pahamnya. Selanjutnya apa? Wa ayyatawa faqo nazma sholatihima, antara imam dan makmum nih, antara imam dan makmum harus cocok apa, di dalam persamaan gerakan sholatnya harus cocok. Kalau imamnya ruku, makmum pun harus ruku, imamnya sujud, imamnya istidal, makmum harus istidal, imamnya ruku sujud, imamnya sujud, makmumnya pun ikut sujud, dan seterusnya. Harus ada persamaan, jangan ada perbedaan. Imam ruku, makmum kagak ruku, dia sujud malah batal sholat untuk makmum, ya. Harus ada gerakan, harus niat mengikuti imam atau berjamaah, terus gerakannya harus cocok antara makmum dengan imam, antara imam dan makmum, paham ya. Kemudian wa alla yukhalif
lipahu fi sunnatin fahisyatil mukhalafah. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang mencolok di dalam melakukan kesunahan, ya kan? Tidak boleh. Sini ya maksudnya. Wala wa alla yukhalifu lipahu bi sunnatin, kan? Fahisyah itu sebenarnya merusak ini kan. Mukhalafati, ya kan? Seorang makmum tidak boleh berbeda secara mencolok dengan imam, ya, di dalam melakukan kesunahan. Contohnya apa? Contohnya imam lagi sholat subuh, imam lupa baca doa kunut, maka imam harus melaksanakan sujud sahwi 2 kali. Maka makmum pun harus ikut sunnah itu, sujud sahwi. Jangan sampai nggak ikut. Itu maksudnya. Paham? Ya. Imam lupa tahiyat awal, ya kan? Langsung bangun, rakaat kedua langsung bangun dia, ya kan? Lupa tahiyat awal, imam baru ingat, baca Fatihah baru ingat, ya tahu awal lupa ini, maka imam melaksanakan sujud sahwi, ya kan, 2 kali. Maka makmum pun harus ikut sujud sahwi, ya. Jangan sampai imam sujud sahwi, makmum nggak ikut sujud sahwi, nggak sah. Nggak ngikutin imam, nih kalau nggak ngikutin imam nggak sah sholatnya itu makmum, gitu maksudnya. Paham kan di sini? Kemudian selanjutnya wa ayyata bi'ah, makmum harus mengikuti imam. Itu udah jelas ya. Wa ayyata bi'ah itu makmum harus mengikuti imam. Kalau makmum nggak mengikuti imam, mendingan sholat sendiri aja. Gitu aja. Paham ya sini ya? Kira-kira demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat Al-Fakir Ahmad Syamsuri dan para kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Kiranya ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan atau masih ada yang kurang lurus, mohon dikiranya para asatidzah untuk meluruskannya. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.